Selamat pagi, apa kabar Anda, sahabat Belambangan, pendengar radio yang ada di Banyuwangi semuanya. Dan juga saya mau menyapa dulu untuk Anda pendengar radio yang ada di wilayah Genteng dan sekitarnya. Teman-teman pendengar di Radio Raung FM, selamat pagi ya. Oh iya, sekarang dirilai oleh Raung FM ya obrolan kita hari ini. Iya, betul. Oke, karena kita ngobrolnya ini di program Talkshow bersama Jaringan Radio Siaran Banyuwangi atau JRSB. Iya. Oke. Ran, kamu baca koran nggak beberapa waktu yang lalu? Iya, kemarin. Dan kemarin kan tanggal 20 Mei. Kalau kita tahu 20 Mei itu kamu pakai korpri ya? Iya, momennya Hari Kebangkitan Nasional kan? Iya benar. Iya, tahunnya. Ikut upacara nggak di Pemda? Enggak. Siaran soalnya. Terus siapa yang tugas kalau semua upacara? Ya. Tapi kan tahunya masyarakat 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional. Benar. Dan memang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Betul. Kan. Tapi di 20 Mei itu ada momen juga dari teman-teman kalangan dokter. Ya. Dari kalangan dokter di hari itu juga itu ada momen apa itu momennya? Nah, ternyata itu juga sebagai Hari Bakti IDI. Ikatan gitu. Dokter Indonesia. Betul. Kalau ngomong-ngomong Ikatan Dokter Indonesia, kalau di Banyuwangi itu saya pasti ingat loh dengan satu nama loh, Ran. Siapa? Yang selalu ngundang kita ngasih itu. Iya, ya, yang selalu berlangganan gitu ya. Oke. Kebetulan langsung ada orangnya. Aduh, ingat langsung ada. Tertampil pasti di layar ya. Oke. Hari ini kita akan ngobrol dengan Ketua IDI Kabupaten Banyuwangi, Dr. Yos Hermawan. Ya. Selamat pagi Dokter Yos. Pagi Mbak Mami. Gimana pagi, Dok? Alhamdulillah. Sehat, Dokter? Sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Tadi malam sahur saja. Dari Genteng ya ke Banyuwangi ya. Siap. Oh, pas dari toh momennya. Pas ternyata dirilai juga sama teman-teman radio Genteng ya. Dokter Yos yang sudah cukup terkenal dan populer di Genteng sekarang ada di Banyuwangi. Paling nggak dia populer di kalangan dokter Banyuwangi lah. Iya, siap. Karena ketua IDI. Tapi ngomong berangkat jam berapa tadi Dok? Tadi jam 7.45 habis cek log langsung. Cek log sini. Oke. Dan kemudian nanti beliau tidak sendiri. Ini juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Ini juga ada Mbak Haspi Lulitawati, betul ya Mbak Lita aja ya. Iya. Oke, gimana kabarnya Mbak Lita? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat ya. Iya. Senang aku kalau ketemu dengan teman-teman dari IDI, Dinas Kesehatan. Kan always sehat. Ya. Iya, pasti kita selalu harus sehat gitu ya. Apalagi kalau hari ini kita ingin tahu dulu apa sih kegiatan dari para dokter di Hari Bakti itu kemarin itu. Dan mungkin karena kamu tadi kan bilang bahwa tidak banyak yang tahu. Orang taunya tanggal 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional. Di momen yang sama ternyata ada juga Hari Bakti IDI. Nah, mungkin ada cerita-cerita kenapa kok pas bareng ya 20 Mei gitu ya. Di sini ada Ketua IDI, monggo Dokter Yos bisa boleh, menyampaikan. terima kasih Mbak Mami, Mas Ranu. Mungkin saya luruskan di awal ya. Jadi lebih tepatnya bukan Hari Bakti IDI tapi Hari Bakti Dokter Indonesia. Hari Bakti Dokter ya. Hari Bakti Dokter Indonesia. HBDI populer. HBDI. Ya, begitu. Berarti beda dengan hari ulang tahun IDI. Beda. Jadi begini, perlu diketahui kita bersama bahwa ini ada sejarah yang panjang. Kenapa tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia. Jadi memang ini berangkat dari masa penjajahan kolonial, di mana dulu ketika zaman penjajahan dan situasi politik internasional yang tidak menentu, beberapa kalangan dokter Jawa dulu istilahnya itu punya gagasan, punya keinginan bagaimana memikirkan mengentaskan bangsa ini menjadi lebih baik, lebih merdeka. Dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Salah satu pahlawan nasional. Betul. Ya. Beliau bersama-sama dengan mahasiswa Stovia, Stovia itu sekolah dokter Jawa kalau diterjemahkan, berkumpul kemudian membentuk suatu forum, menjadi suatu organisasi Budi Utomo namanya. Budi Utomo ini didirikan tanggal 20 Mei 1908 sebagai momentum juga Hari Kebangkitan Nasional itu. Itu tahun 1908, jadi kalau dihitung sekarang sudah 111 tahun. Tidak berhenti di situ, ternyata karena
permasalahan politik internasional kan hebat ya. Kemudian juga ada benang merah ternyata antara berdirinya Budi Utomo, berdirinya organisasi yang lain, Syarikat Islam, Indonesia Partai dan sebagainya itu ternyata kiprah politiknya berbeda-beda. Akhirnya 20 tahun kemudian para pemuda ini yang mempelopori. Lahirlah Sumpah Pemuda. Itu dari carut-marutnya perpolitikan saat itu. Di mana Belanda sepertinya ingin terus menanamkan penjajahnya di Indonesia. Kita tahu bersama bahwa Sumpah Pemuda itu menyatukan kalangan pemuda di seluruh Nusantara saat itu bagaimana memikirkan kemerdekaan. Sampai pada akhirnya terbentuklah atau kita nikmati bersama sebagai hari proklamasi tanggal 17 Agustus 45. Jadi 3 pokok momentum ini sebenarnya ada benang merahnya. Maka dari itu diputuskan oleh pemerintah bahwa cikal bakal berdirinya Budi Utomo yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirojoto ini sebagai hari kebangkitan nasional. Kemudian profesi dokter juga ingin menghargai jasa beliau, Dr. Wahidin Sudirojoto, maka ditetapkan pula pada saat itu menjadi Hari Bakti Dokter Indonesia. Jadi bakti dokter itu tidak hanya suntik menyuntik, tidak ada obat-obat, tapi juga memikirkan masalah kebangsaan. Dokter juga boleh turun ke rancah politik demi kemaslahatan umat. Itu yang juga harus dipahami oleh kita semua. Ya. Dokter nyalek juga boleh, terpilih atau tidak itu soal. Jadi itu yang barangkali tidak banyak diketahui orang. Betul. Oke. Nah, kemudian dalam perjalanannya terus apa begitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia? Begini Mbak Mami, Mas, setiap tahun pasti ada temanya, ada tema besar bagaimana kita menghargai momentum Hari Bakti Dokter ini. Kebetulan pada kepengurusan yang sekarang oleh Ketua PPID sudah ditetapkan tema besarnya adalah ID menyehatkan bangsa. ID menyehatkan bangsa. Ini juga tidak serta-merta, tapi memang sudah hasil dari pengamatan potret dari permasalahan kesehatan di masyarakat. Bahwasanya memang ada ancaman atau tantangan bagi bangsa ini terkait dengan masalah kesehatan. Ada 3 hal pokok yang tampaknya harus disikapi bersama. Yang pertama adalah tingginya penyakit tidak menular. Tingginya penyakit tidak menular ini menggerus anggaran APBN terkait dengan pelayanan melalui BPJS. Seperti kita ketahui, penyakit tidak menular itu penyakit jantung, penyakit stroke, kencing manis, kanker, dan sebagainya. Ini sangat menguras anggaran pemerintah. Dan kita harus berbuat sesuatu bagaimana caranya supaya penyakit ini makin disadari, dideteksi secara dini, dan kemudian ditangani agar tidak menjadi permasalahan. Karena permasalahannya tidak hanya soal anggaran, tapi juga pada produktivitas. Karena apabila banyak pekerja yang sakit, tentu produktivitas menjadi berkurang, menurun, dan ini tentu berpengaruh juga pada pendapatan domestik bruto negara kita. Jadi makanya salah satu tema yang dipilih adalah itu, pemberantasan penyakit tidak menular. Yang kedua juga ada ancaman yang tersembunyi. Ini terkait dengan generasi, Mas Rano, yaitu permasalahan stunting. Iya, betul. Stunting. Jadi kalau orang Banyuwangi bilang mungkin cebol. Jadi kalau kita lihat orang cebol jangan dilihat pendek dan gendut perutnya saja, bahwa dia juga ada gangguan dari perkembangan otaknya. Iya. Dan stunting ini tidak serta-merta cebol gangguan otak, tapi ada proses yang mendahului. Bahwa ini juga dipengaruhi oleh 1000 kehidupan pertama, mulai di dalam kandungan sampai menjadi balita. Angkanya cukup mengejutkan, Mbak Mami. Di Indonesia? Betul. Dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 diketahui bahwa 30,8% balita kita mengalami stunting. Padahal sekarang eranya udah modern banget. Betul, kita tidak menyangka nilai gizi begitu mudah didapat. Harusnya demikian, tapi nyatanya tidak. Dan itu banyak di mana ya, Dok ya? Jadi ini kita merata atau bagaimana? Begini, Mbak Mami. Jadi jangan dilihat prosesnya ini setelah bayi lahir disusui 2 keposisian. Ini ada proses awal ya. Jadi 1000 pertama kehidupan itu dimulai di dalam kandungan. Betul. Dan kita ketahui, mohon maaf sebelumnya, tidak semua orang hamil itu direncanakan. Ada juga hamil yang tidak direncanakan. Mas Rano juga berpergian ke sini direncanakan, mungkin ke suatu tempat mungkin tidak terencana. Jadi juga harus kita sadari bersama bahwa banyak sekarang remaja-remaja yang terpaksa menikah pada usia dini, dalam keadaan tidak siap, dalam kondisi tubuh yang kekurangan
darah, anemia, itu juga jadi salah satu pemicu. Pemicu dari stunting. Iya, betul. Makanya IDI juga menekankan penanganan stunting ini menjadi prioritas. Karena ini juga nanti berpengaruh kepada produktivitas dan investasi generasi. Betul. Iya. Terus kemudian yang ketiga, ini juga yang mungkin bisa secara sederhana kita lakukan, namun ini menjadi penting, yaitu peningkatan penyadaran hidup bersih dan sehat. Seperti kita ketahui bahwa dengan tumbuhnya ekonomi, ramainya UMKM, pemukiman yang semakin padat, tentu risiko terhadap kebersihan dan kehidupan berperilaku hidup dan sehat ini menjadi tantangan. Dari contoh-contoh yang sederhana bisa kita lakukan untuk penyadaran kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya dari cuci tangan. Kalau itu kita biasakan, kita bisa terhindar dari penyakit diare, penyakit tifus, dan penyakit pencernaan yang lain. Saya pikir 3 hal pokok ini kita perjuangkan. Jadi tema besarnya kalau diterjemahkan ada 3 hal itu, Mas Rano. Jadi pencegahan stunting, pencegahan penyakit tidak menular, dan penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Baik, sebelum ngobrol lagi sama Dr. Yos, Bu Lita, bagaimana support dari Dinas Kesehatan sendiri dengan program Hari Bakti Dokter Indonesia ini? Begini Mbak Mami, kebetulan untuk support dari dinas sendiri di Hari Bakti Dokter Indonesia ini, IDI menyelenggarakan semacam bakti sosial ya dokter ya, yang diselenggarakan antara lain di beberapa puskesmas. Kami mensupport itu secara penuh. Jadi teman-teman dokter yang berpraktek di puskesmas dikoordinir di masing-masing wilayah itu, bakti sosialnya itu di puskesmas itu dengan memberikan semacam sembako, dokter Yos? Ya, salah satunya itu. Tapi juga di hari itu mohon saya tambahkan bahwa dalam baksos itu kita juga laksanakan screening penyakit tidak menular. Dilaksanakan pula edukasi terkait dengan stunting dan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi memang kan anggota kita ada di banyak wahana, ada di puskesmas, ada di rumah sakit, ada yang praktek mandiri. Kita laksanakan serentak hari Minggu kemarin untuk menerjemahkan apa yang diinginkan oleh BPID. Dalam 3 hal besar ini ya. Ditambah karena nuansanya Ramadan, juga ada santunan anak yatim, pembagian kaos tematik dengan tagline puasa itu sehat. Jadi ini masih ada unsur-unsur momentumnya kita, betul. Hampir semua wilayah terlibat, dari mulai Wonosorejo sampai Kalibaru, ada 17 kecamatan kemarin kita laksanakan serentak pada tanggal 19. Mungkin nanti kita akan tanya secara terperinci ya kegiatan yang dilaksanakan di Banyuwangi begitu ya. Kalau boleh tahu di Dinas Kesehatan sendiri maksudnya memberikan support seperti apa begitu atas kegiatannya? Kalau selama ini kami di Dinas Kesehatan ini lebih kepada mensupport kegiatan dokter-dokter sendiri itu dalam kemudahan pemberian izin praktek bagi beliau-beliaunya ini. Kalau boleh tahu ada berapa banyak ya? Nah, itu sekarang ini yang dokter di sudah terdaftar ya. Kalau yang sudah terdaftar di kami ini dokter spesialisnya sebanyak 115. Dokter umumnya 110. Maksudnya dokter umum yang belum spesialis, memang dokter umum, dokter saja itu. Kalau tempat prakteknya banyak, kalau jumlah personnya segitu kan. Kalau masing-masing dokter itu bisa praktek sampai di 3 tempat. Jadi kami memberikan kemudahan untuk itu, kemudahan izin prakteknya. Jadi karena adanya mall 1 pintu itu, pengurusan perizinan praktek dokter itu 1 hari bisa selesai gitu. Jadi para dokter yang mau praktek kedokterannya itu tidak pusing-pusing menunggu diribetkan dengan birokrasi seperti itu Mbak Mami. Dan disinilah peran Dinas Kesehatan memberikan kemudahannya itu. Sudah dirasa cukup nggak dengan jumlah itu kalau yang ada di Banyuwangi nih? Sampai saat ini masih kurang banyak. Masih kurang, tenaga dokter di Banyuwangi masih kurang. Barangkali nanti putranya Mas Rano sama Mbak Mami dua anak saya diisi Solo nih kayaknya. Jauh. Masih dibutuhkan. Cewek apa cowok ini? Bisa menjadi anggota ikatan istri dokter Indonesia. Siapa tahu, amin. Tak Mas Rano dokter Yos. Siap. Boleh nodok. Dok, ini lantas bergerak lagi ke
ini tadi peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia ya. Ya namanya juga bakti gitu kan ya. Dari kata baktinya itu berarti kan ada hal-hal yang didharma baktikan pada hari itu. Nah, untuk rangkaiannya dari A to Z-nya untuk Banyuwangi itu seperti apa aja? Ya, jadi seperti di awal tadi saya sampaikan, memang ini juga sudah kita rencanakan. Karena begini, harus jujur saya sampaikan bahwa persiapan ini sudah mulai bulan lalu, sementara tema besar ini baru di launching minggu lalu. Jadi kita sudah punya rencana, tapi tidak terlalu meleset ternyata. Nah, jadi seperti tema besar yang tadi disampaikan, penanggulangan stunting, penanggulangan penyakit tidak menular, dan edukasi penyadaran hidup sehat, itu kita lakukan semua pada saat tanggal 19 kemarin. Ditambahkan karena ini momentum Ramadan. Itu di tanggal 19 dipusatkan di satu tempat atau? Tidak, ada di 19 kecamatan, Pak Mami. Jadi ini teman-teman dokter nyebar ya? Masing-masing korwil, begitu. Oke. Ada di 17 kecamatan. Iya, semuanya terlibat dari mulai Wongsoredo, Banyuwangi, Kalipuro, kemudian Rogo Jambi, Muncar, Pesanggaran, Gambiran, Genteng, Sempu, Glemor, sampai Kalibaru. Melibatkan hampir 300 dokter yang terlibat. Karena perlu diketahui bersama bahwa di Banyuwangi juga ada dokter internship yang mereka hanya berjabat. Itu mereka juga kita ajak karena mereka juga anggota ID Banyuwangi meskipun hanya 1 tahun. Jadi saya tambahkan lagi, kita juga membagikan sembako. Ya, hanya sasarannya yang agak berbeda karena kita ingin juga bagaimana segmentasi masyarakat yang kita berikan itu dari tahun ke tahun berubah. 2 tahun yang lalu kita pilih di sekolah luar biasa. Mungkin selama ini orang tidak mengerti, kan kita datangi, kita berdayakan apa kurangnya di sekolah itu. Kemudian tahun ini kita memang prioritasnya pada pesapon, tukang sampah, pemulung, tukang becak, dengan inti kegiatan yang sama. Jadi mereka diundang gitu? Ada 2 cara, ada yang mengundang, ada yang mendatangi. Jadi sebagian mendatangi ke rumahnya, sebagian diundang. Karena tadi disampaikan selain memberikan bingkisan sembako juga ada istilahnya pemeriksaan itu. Dan mereka ini ada semuanya edukasi, juga mendapatkan pemeriksaan itu ya. Ada juga pembagian leaflet, itu salah satu bentuk edukasi juga. Ada yang di Rogo Jambi itu teman-teman memilihnya begitu, di samping memeriksa mereka juga membagikan leaflet. Betul, itu jadi sarana edukasinya. Jadi sangat beragam dan kegiatannya variatif. Jadi masing-masing istilahnya masing-masing kita beri kebebasan bereksplorasi. Betul. Jadi di ID itu memang banyak orang yang punya ide, banyak kepala, banyak ini ya. Kita serahkan ide saja. yang beride ya. Betul. Dan demokratis, Pak. Yang penting itu. Ya kita tahu sendiri ya. Teman-teman ID sudah punya acara ya, idenya ada aja. Betul. Jangan sampai kalah dong satu dengan yang lain gitu kan. Anggotanya sangat banyak. Kita ada kerepotan. Kita grup komunikasi susah. Jadi sampai di grup itu hanya 2. ID 1 dan ID 2. Bukan ID 01, bukan ID 02, Pak. Itu yang harus dibedakan ya. Karena anggotanya banyak. Di grupnya kan maksimal 200. Anggota kita sudah 300 lebih. Harusnya pindah ke grup Telegram tuh bisa 1.000. Iya, maunya. Betul. Jadi pertimbangan ya, dokter. Siap, ya. Jadi memang seperti itu. Harus ikut kekinian. Iya. Jadi kegiatan ATP gitu ya. Jadi mulai dari pemeriksaan kesehatan, karena momentum Ramadan kita berikan santunan anak yatim, kemudian pembagian paket sembako dan sebagainya. Dan ada juga perlu digarisbawahi bahwa ini IID juga berperan mensupport. Mereka juga ngasih dana. Itu tadi. Saya doakan Mbak Mami mudah-mudahan nanti putrinya menjadi IID ya. Istri dokter. Masih banyak yang bujang di Banyuwangi. Ada mbaknya pengennya ada dokter yang gondrong boleh nggak? Ada. Yang pakai anting juga ada. Betul. Anak seni siap. juga ya. Jadi tadi beragam idealisme, punya seni dan demokratis. Banyuwangi seperti itu ya. Tapi aku percaya kok ya, di Banyuwangi emang beda gitu. Beda. Iya dokter, kalau ngelihat dari tema besar tadi yang sudah dijalankan di Banyuwangi, sudah dilaksanakan begitu ya. Kalau kita melihat lagi sebenarnya kondisi di Banyuwangi sendiri itu termasuk dari perilaku masyarakatnya untuk hidup sehat itu sudah seperti apa, kemudian stunting di Banyuwangi sendiri seperti apa gitu. Ya, harus disadari bahwa tema ini ternyata relevan dengan kondisi Banyuwangi. Meskipun angkanya tidak terlalu sama. Stunting kita tidak sampai 30%, ya mungkin hanya sekitar di bawah 10%. Namun budaya perilaku hidup bersih-sehat tampaknya masih harus terus ditingkatkan. Nah, itu dia. Dan angka penyakit tidak menular masih tinggi. Masih tinggi. Dan perlu disadari bahwa untuk kali ini
peringatan HBDI tidak berhenti pada momentum Mei, tapi ini nanti dilaksanakan sampai HUTID tanggal 24 Oktober. Jadi ini yang membuat beda pada tahun ini. Jadi saya tetap menganjurkan pada anggota-anggota kami untuk terus berkreasi melaksanakan term of tornya dari PPID. Kemarin juga saya laksanakan langsung di kecamatan. Jadi kita edukasi kepada remaja terkait dengan kesehatan reproduksi. Jangan sampai hamil di luar nikah. Anda harus meminum tablet tambah darah. Dinas Kesehatan juga ada programnya. Ya, jadi pembagian tablet tambah darah pada remaja. Ini adalah salah satu upaya mencegah terjadinya stunting manakala nanti ibu-ibu ini mempunyai anak. Dan harus disadari bahwa ini juga terkait dengan program prioritas di Dinas Kesehatan saat ini yang berusaha untuk menekan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Jadi sekali lagi yang bersihkan kegiatan ini berlanjut sampai Oktober selama 5 bulan ke depan. Artinya tidak hanya sekedar mengambil momentum di saat tanggal 20 saja. Ini hanya awalnya saja, starting pointnya di situ, tapi berlanjut. Termasuk ada juga anjuran untuk talkshow kesehatan seperti yang hari ini kita lakukan. Itu salah satu. Dan saya rasa tidak cukup hanya sekali barangkali menjadi sebuah program periodik begitu ya. Periodik dan menyeluruh masif di semua wilayah dilaksanakan. Saya berharap rekan-rekan yang ada di wilayah tolong disambangi radionya, minta talkshow, sosialisasi acara ini. Saya pikir kita harus bekerja sama, bergandengan tangan untuk masyarakat bangsa. Dengan semangat ID yang seperti ini, nah Dinas Kesehatan bagaimana ini, Mbak Lita? Sangat mensupport sekali pastinya. Dengan apa ya? Bagaimanapun pemerintahan itu kan terbatas ya untuk menjangkau semua masyarakat. Jadi organisasi-organisasi profesi seperti ID dan organisasi profesi kesehatan yang lain dengan bantuan beliau-beliau ini untuk mensupport kegiatan kita di dinas, terutama untuk promosi kesehatannya seperti yang tadi dibicarakan Dr. Yos itu, untuk pelayanan kesehatannya juga lebih ditingkatkan. Itu kita sangat mensupport sekali. Sangat berterima kasih sekali dengan keaktifan organisasi profesi yang seperti ini. Kami bersyukur sekali, apalagi dengan ketuanya Dr. Yosa. Benar, bersyukur sekali. Pinter ya, hostnya giring ya. Iya. Pertanyaannya nanti di ID itu berapa periode ya? Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, teman-teman yang ada di Raung FM Genteng dan juga teman-teman mendengar dari Radio Blambangan Banyuwangi, kita akan konsen di iklan layanan masyarakat berikut. Waduh Pak, serius banget. Sampai kopinya nggak diminum loh. Ini loh Bune, lagi baca tentang dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang disingkat DBHCHT. Ternyata banyak sekali ya pemanfaatannya. Coba Pak, aku ikut baca. DBHCHT digunakan untuk mendanai program kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Lah terus pemberantasan barang kena cukai ilegal. Iya Bune, kalau di Banyuwangi buat program pembiayaan kesehatan seperti asuransi kesehatan masyarakat miskin. Kemudian ada pengadaan alat-alat kedokteran, kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja dan banyak lagi. Kalau gitu Pak, Bapak nggak boleh merokok sembarangan. Harus beli yang ada cukainya loh ya. Pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Banyuwangi diantaranya di Dinas Kesehatan untuk program pembiayaan kesehatan berupa asuransi kesehatan masyarakat miskin, termasuk pengadaan alat-alat kedokteran di RSUD Blambangan, Dinas Pertanian untuk peningkatan kualitas bahan baku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja, sekaligus pembinaan industri serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Zwaranas, Bupati Banyuwangi, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat yang menjalankannya. Semoga Ramadan tahun ini kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini akan menjadi bekal kekuatan kita untuk bekerja lebih produktif di bulan-bulan yang akan datang. Mari kita niatkan selama Ramadan ini kita ke kantor, bekerja, berjalan ke sekolah yang mereka masih sekolah,
atau ke pasar, kita niatkan ibadah. Maka ibadah bukan hanya mengaji Al-Quran di masjid, ibadah bukan hanya berpuasa saja, tapi pekerjaan yang diniatkan untuk memperoleh berkah dan rahmat dari Allah adalah juga bagian dari ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga pekerjaan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat berpuasa, mudah-mudahan kita terus kuat dari segala cobaan di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur menempati posisi kedua penderita HIV/AIDS terbanyak di Indonesia. Resiko infeksi HIV dapat dicegah melalui tidak berhubungan seks bebas, selalu setia pada pasangan, dan jauhi penggunaan narkoba. Cegah dan lindungi diri, keluarga, masyarakat dari HIV dan AIDS dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 88,1 Lambangan FM. Oke, kita masih berlanjut lagi obrolan kita pagi hari ini ya. Selamat pagi, sekali lagi kita sapa untuk Anda pendengar radio Raung FM yang pagi hari mungkin baru saja bergabung ya, untuk menyimak obrolan kita pagi hari ini terkait dengan kegiatan dari teman-teman dokter di Banyuwangi dalam Hari Bakti Dokter Indonesia begitu ya. Oke, dan kemarin kita baca-baca juga di salah satu harian Banyuwangi juga terlihat kegiatannya memang banyak sekali ya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim, kemudian ternyata juga ada pemberian sembako juga kepada para pesapon ya dok ya, pemulung, tukang beca, kaum duafa. Terus kemudian juga yang paling penting adalah karena ini yang menyelenggarakan itu adalah ID, pasti ada unsur apa istilahnya bagaimana meningkatkan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, rangkaian-rangkaian kegiatan itu misalnya untuk tadi kan disampaikan akan menjadi sebuah rangkaian panjang sampai Oktober. Nah, kalau mungkin bisa disampaikan di sini apa saja sih dok selama dari sampai Oktober ini sampai kira-kira Oktober apa aja nantinya yang gitu dilakukan oleh teman-teman ID ini? Begini, jadi seperti kita ketahui bahwa anggota ID itu tersebar di banyak wahana. Ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, ada yang di klinik, ada yang praktek mandiri. Nah, semua ini saya pikir kalau untuk 3 hal ini bisa melaksanakannya. Khususnya untuk teman-teman yang di puskesmas, karena memang kegiatan tema besar ini banyak di situ. Saya harapkan memang juga bisa melakukan secara terkoordinasi dan bersama-sama dengan teman-teman instansi kesehatan yang lain. Seperti kita ketahui bahwasanya di puskesmas sekarang ada kegiatan Posbindu PTM, Mbak. Apa itu? Pos binaan Pertadu penyakit tidak menular. Oke. Ini Posbindu PTM. Kalau dulu kita sering dengar istilah Posyandu, pos pelayanan terpadu, sekarang ada Posbindu dibina. Posbindu PTM ini kegiatan utama adalah screening, bukan pengobatan. Jadi deteksi dini. Pada setiap orang berusia 15 tahun ke atas. Oh gitu. Betul. Jadi kita laksanakan segini, kita ukur tinggi badannya, kita timbang berat badannya, lingkar perutnya jangan lupa. Ini penting. Oh, lingkar perut juga. Iya, penting. Ada kaitan nanti saya ceritain. Oh iya. Perut ya. Kita lihat perut kita masing-masing ya. Kadar gula, asam urat, kolesterol, kapasitas paru dan sebagainya. Ini adalah upaya yang nyata yang bisa kita lakukan untuk pemberantasan penyakit tidak menular. Yang pertama tadi ya. Kenapa dari usia 15? Kalau kita tahu penyakit tidak menular biasanya dewasa ke atas. Umur 40 tahun ya, sekarang tidak begitu trennya. Ya, saya pernah bekerja di rumah sakit dan saya sering ke rumah sakit. Mbak Mami, Mas Rano, kalau kita
ke rumah sakit. Sekarang usia penyakit gagal ginjal itu sudah bisa di bawah 20, Mbak. Wow. Jadi penyakit gagal ginjal tidak semata-mata karena diabetes, karena hipertensi, tapi pola konsumsi makanan yang tidak baik pun bisa menyebabkan gagal ginjal. Dan gagal ginjal, betul, gagal ginjal itu sangat menguras anggaran. Kalau kita tidak ikut BPJS, sekali cuci darah 800. Satu minggu bisa 2-3 kali. Kita bayangkan berapa anggaran yang harus terkuras untuk itu. Dan ini sangat mempengaruhi produktivitas tentunya. Maka kelompok usianya pun kita turunkan mulai 15 tahun ke atas. Sekarang juga obesitas anak-anak makin tinggi, makin banyak yang ndut-ndut. Nah, itu tadi terkait dengan lingkar perut. Jar, betul perut ya. Mbak Mami tadi sudah diukur belum lingkar perutnya? Tapi masih lah. Lingkar. Oke, meteran jahit. Betul apa itu ya? Ini meteran jahit ya? Ya, tidak ada meterin sendiri. Perlu diketahui bersama bahwa seorang wanita lingkar perutnya tidak boleh lebih dari 80. Lah, aku masih belum. Laki-laki tidak boleh lebih dari 90. Aku 84. Kenapa? Karena lingkar perut saya pernah 90 lebih. Lingkar perut ini adalah salah satu indikator untuk menilai bagaimana kapasitas lemak di tubuh kita. Itu betul. Bagaimana perilaku olahraganya. Itu laki perempuan ya 80 ya? Bukan, laki-laki 90, Mbak. Laki 90. Perempuan 80. Dikasih diskon sedikit yang laki begitu ya. Jadi dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas. Tapi ini juga kita asosiasikan di teman-teman anggota ID. Bahwa ini adalah langkah yang nyata untuk mendeteksi penyakit tidak menular. Selain hanya cek kadar gula, kolesterol itu kan juga salah satu tandanya. Jadi itu langkah yang saya sampaikan teman-teman mulai saat ini di semua wahana. Tidak hanya di Puskesmas, di tempat praktek itu biasakan ini. Karena ini alat ukur yang sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi dokter tidak hanya meriksa, terima duit tidak, tapi mengedukasi masyarakat, melakukan tindakan preventif itu jauh lebih penting. Jadi nggak ada zaman sekarang itu bilang seperti ini, dok kan masih muda, itu lo penyakit wong tuwek. Sudah enggak, no way lagi. Sekarang tidak terjadi seperti itu. Dan itu kalau sudah kita melihat anak muda cuci darah, kasihan. Yang menderita tidak hanya orang tuanya pun menderita. Dia berharap anaknya, buah hatinya tumbuh menjadi manusia yang mandiri, produktif, akhirnya tidak sampean lagi. Seperti itu. Dan ini juga mumpung ada dinas kesehatan, kadang-kadang harus disadari Mbak Lita dan kita semua, kadang-kadang kita kesulitan menarik teman-teman sejawat yang baru lulus untuk mau bekerja di Puskesmas, menjadi dokter Puskesmas. Ini kita sadari beberapa tahun terakhir. Ya ini nanti PR kita bersama. Mereka lebih suka bekerja di rumah sakit, malam jaga sini, siang jaga di situ, pagi di sana. Itu pilihan. Karena tidak semua orang juga ingin tinggal lama-lama di sini. Kadang-kadang mereka punya cita-cita untuk melanjutkan menjadi dokter spesialis. Nah, ini sebenarnya PR untuk Dinas Kesehatan dan Pemda bagaimana. Saya sudah pernah sampaikan ke Bapak Bupati, dokter-dokter kasih insentif lah. Kalau yang mau bekerja di Puskesmas, ya paling enggak THL-nya jasanya dinaikkan. Kita kalah loh sama kabupaten tetangga. Iya kalah. Itu kan salah satu upaya untuk itu tadi sebenarnya. Karena kalau semakin tersedia dokter di layanan primer itu akan semakin membantu layanan. Jadi dokter ada yang di unit layanan, ada yang juga bisa di luar. Melakukan posbudi PTM di masyarakat, dan ini hasilnya akan pasti nyata. Bisa melakukan juga edukasi ya. Jadi idealnya sebenarnya dalam satu puskesmas itu berapa? Kalau menurut saya 2, rawat inap 3, harusnya demikian ideal. Dan di Banyuwangi masih belum. Karena usaha pindah 1, Mbak Lita sering dok carikan tenaga dokter ini kosong mau pindah. Betul, ini kita alami. Memang kesulitan begitu ya Bu Lita ya. Kan memang masih kurangnya tenaga. Jumlahnya banyak, tapi yang mau ke Puskesmas tidak terlalu banyak. Apa tidak ada semacam keharusan gitu dok? Tidak. Bau lulus gitu. Tidak. Jadi sekarang pendidikan dokter di saya memang agak panjang. Ketika lulus harus lulus OKDI, harus melaksanakan tadi internship 1 tahun. Itu honornya sekarang sudah 4 juta lebih. Sementara THL dokter kita hanya 2 juta. Berapa Pak Lita? 75. Betul ya. Kan tambah jaspel dokter ya. Iya, jaspel itu kan fluktuatif tergantung kapitasinya. Tapi harus dipikirkan. Karena banyak ternyata yang kemarin diterima milih CPNS di luar kabupaten. Sebagian. Nah ini kan tantangan untuk kita. Banyuwangi wilayahnya luas. Puskesmasnya ada 45. Sebenarnya itu tidak boleh kosong, tidak boleh kurang jumlahnya. Dan karena dokter itu cukup. Beberapa waktu lalu ada berita ya mungkin karena kurangnya ketersediaan tenaga medis sehingga ibu melahirkan tidak terbantu dan akhirnya sampai itu meninggal. Salah satu. Itu dampak ya dok ya. Salah satu. Bahwa tidak semuanya karena itu. Maksudnya kekurangan tenaga dokter itu bisa sangat-sangat ada pengaruhnya pasti. Memberikan pengaruh luar biasa. Pasti. Bahkan mungkin sampai urusan nyawa juga ya. Iya, karena di layanan di induk harus juga
Sekarang kalau kita ikut standar mutu pelayanan itu semua pasien di puskesmas induk harusnya diperiksa oleh dokter. Kalau dokternya harus ke lapangan, kalau dokternya izin dan cuti kan menjadi kekosongan. Jadi kalau saya membayangkan idealnya setiap puskesmas itu minimal 2. Kalau yang puskesmas rawat inap minimal 3. Apalagi Idealnya di wilayah-wilayah terpencil mungkin harus lebih ini ya. Ada perhatian. Ada perhatian. Ada insentif yang khusus. Tidak hanya soal nominal sebenarnya, tapi paling enggak diprioritaskan yang di situ dijamin PNS atau apapun. Itu kan sesuatu yang baik untuk kita semua ya, bukan untuk kita. Saya juga menyadari mungkin keterbatasan anggaran pemerintah karena yang dibutuhkan tidak hanya bidang kesehatan, pendidikan pun juga harus jadi atensi. Tapi paling tidak ini kan usulan atau pemetaan kebutuhan ini juga harus dipertimbangkan. Mungkin sekali-sekali diajaklah ID ngomongkan soal formasi kepegawaian, kan tidak ada salahnya juga ya. Siap dokter. Siap dokter. Ya, panggungnya pas banget. Tapi memang rasanya benar karena secara keorganisasian mungkin mereka lebih tahu ya. Betul, lebih tahu, lebih dan mengenal. Saya tahu kenapa alasan gitu tidak ya. mau di puskesmas kan mereka cerita ke saya. Gitu. Kalau yang mau kenapa, yang tidak mau kenapa itu ada alasannya semua dan semua masuk akal alasannya. Gitu. Dan tinggal menunggu dinamika yang di wilayah di daerah seperti apa kan begitu ya. Nah, di Banyuwangi sendiri nih itu tadi ada beberapa yang memang tenaganya yang mungkin tidak ingin ada kurang ideal gitu ya. Kemudian kalau lihat dari beberapa puskesmas yang begitu tersebar banyak gitu ya, sehingga masih ada yang kurangnya jumlah dokternya di puskesmas. Kalau puskesmas rawat inap sendiri yang ada di Banyuwangi, di Kabupaten Banyuwangi ini seberapa banyaknya sih dok? 15 ya. Kalau puskesmas rawat inap sekarang sudah 18. Sudah 18 puskesmas. Dan itu untuk tenaga dokternya sudah mencukupi di situ itu. Belum. Idealnya 3 tadi kata. Ada yang masih 1. Ada yang masih 1. Ada yang masih 1 di 2 puskesmas. Terutama yang kami agak kesulitan itu di daerah utara. Ya, Wongsorejo itu memang sudah beberapa tahun ini masih 1, padahal itu puskesmas rawat inap. Alumni saya itu. Pernah bertugas di sana. Pengalaman pertama menjadi PNS di Wongsorejo. Melaju dari Genteng 1,5 jam perjalanan. Dan di sana masih 1 sampai sekarang ya. Masih 1. Sangat kurang sekali dokternya di sana. Ya itulah PR-PR yang kita butuh kita bersama ya, makanya perlu ada sering komunikasi bersama. Karena ya kalau disangkut pautkan dengan Hari Bakti Dokter ya ini salah satu hal yang ada hubungannya juga sih. Karena di antara 3 hal tadi yang harus dilakukan tentang bagaimana mengantisipasi penyakit tidak menular, kemudian stunting dan juga hidup bersih dan sehat itu adalah bagian dari yang dilakukan oleh para dokter itu sendiri begitu ya. Utamanya di dokter layanan primer Pak, di puskesmas. Harusnya itu yang harus diperkuat. Karena soal penyakit tidak menular itu kan kadang-kadang orang tidak mau sulit sekali diajak untuk melakukan tindakan preventif. Betul. Kadang-kadang tidak menyadari. Takut sendiri dia ketika tahu nanti ada ini. Bahkan suruh periksa aja. Suruh periksa aja kadang-kadang mereka nggak mau kan selalu begini kalau ibu-ibu. Kalau ada keluhan dulu. Kalau ketahuan kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sudah ada parnonya. Mangan yoloro, gak mangan yoloro. Mangan ayo. Ya dok ya. Ya betul. Ada satu yang baik yang disampaikan Bapak Bupati kapan hari bahwa untuk orang sakit sekarang harus dirubah paradigmanya menjadi paradigma orang sehat. Makanya beliau menyampaikan bahwa puskesmas harus menjadi mall orang sehat. Jadi orang yang datang ke puskesmas bukan karena sakit, tapi orang yang memang niat memeriksakan diri, niat berkonsultasi. Itu hal yang positif dan kita menyambutnya dengan sangat baik. Di Rumah Genteng Kulon sudah kita mulai dari kapan hari, meskipun responnya belum maksimal. Nah ini tapi responnya gimana nih dok? Tapi tetap kita saja tetap harus berjuang. Makin lama orang akan makin tersadar. Sekarang trennya dengan BPJS itu kunjungannya tinggi karena orang memang minta rujukan, karena murah. Dengan bayar iuran BPJS bisa menjangkau rawat inap untuk yang maksimal. Sementara mereka lupa kesadaran untuk menjaga. Nah, ini makanya kita di setiap puskesmas di sana Pak Bupati dan kita anggota ID juga yang ada di wilayah, saya dorong untuk mungkin campaign apa ya dok yang dilakukan ID untuk bisa menyadarkan bahwa lebih baik periksa dulu deh gitu sebelum artinya periksanya itu bukan periksa karena sakit tapi periksa karena kita itu apakah kita dalam keadaan baik-baik saja. Sebenarnya begitu. Bahagia karena kita nggak ada apa-apa gitu kan. Kalau saya lihat memang ini mohon maaf ada kaitannya dengan politik, mohon maaf ya. Sekarang kan pengobatan gratis, pendidikan gratis kan jadi bahan politik, jadi jualan, jadi materi. Sebagian orang dampaknya akan
lebih kurang menghargai kesehatan karena berobat toh gratis. Zaman dulu kita orang bayar, semua memikirkan kalau saya sakit biasanya banyak, mahal ini ya. Sakit tuh mahal, tapi itu menjadi tagline sakit mahal. Tapi ini seperti pisau bermata dua. Negara memang berkewajiban masyarakat rakyatnya. Salah satu upaya dengan menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Di satu sisi masyarakat sebagian menganggap ini menjadi sesuatu yang kurang berharga. Tapi saya pikir suatu saat pasti ada solusi. Jadi biarlah ini menjadi wacana yang sudah terjadi, tapi kita di instansi kesehatan harus terus mendorong melakukan edukasi. Edukasi tidak hanya di sarana kesehatan, di tempat praktek pun kalau saya juga akan selalu menganjurkan. Eman-eman kalau bayar coba dijaga, turunkan berat badannya. Bukannya tambah bahagia banyak yang sakit? Sebenarnya enggak. Jujur saja. Kalau saya jam 8:30 sudah saya capek. Saya ingin menikmati hidup juga. Sebagai dokter kan juga berhak hidup sehat. Iya, betul. Jadi dokter juga harus sehat dong ya. Iya, betul. Harus memaksakan kerja di kantor enggak. Saya pikir kita juga punya pilihan ya, bahwa dokter harus juga sehat supaya memberikan contoh kepada masyarakat yang lain. Saya pikir begitu ya. Di tempat praktek saya sudah ada meterin itu tadi untuk jahitan untuk mengukur lingkaran perut. Kan gitu. Bukan modus ini Mas Ronu ya. Jadi enaknya ya, bahwasanya ketika dokter buka praktek gitu ada pasien mesti tetap diberikan edukasi itu kayaknya itu nggak semuanya loh dokter nyata. Setuju. Gak semua. Setuju. Saya merasakan. Ini mumpung ngobrolnya sama ketua ID ya. Tidak Karena semua dokter itu setelah bahkan, selesai kadang nggak ada ngomongnya udah selesai. Emang nggak ada pendidikan public speaking ya? Sebenarnya ada. Itu tadi terdorong karena orang mungkin buru-buru, pasiennya terlalu banyak, tempat kerjanya banyak, akhirnya melupakan hal esensi ini. Saya tidak menyombongkan diri. Kadang pasien ingin kenyamanan juga ketika berkonsultasi. Saya beberapa kali sampaikan, kok tidak ada dokter yang lain memberikan seperti itu? Sebenarnya tidak. Mereka bukan tidak mau, bukan tidak tahu. Kesempatan memberikan itu kadang-kadang yang kurang. Datang ke saya kadang-kadang menyampaikan waktu kok tidak disampaikan yang lama ya, mohon maaf mungkin beliau sibuk. Tidak ada dokter yang banyak jobnya ya. Diburu oleh praktek sana praktek sini. Banyak itu kan diperlukan oleh masyarakat di tempat yang lain. Ya, bahasanya begitu, Pak. Gak MC aja dok, kita pelecotan ya, dokternya ya pelecotan. Jadi masih dibutuhkan. Tapi sebenarnya itu bagian dari keharusan bagi para dokter untuk memberikan edukasi. Itu ya. Betul. Jadi di layanan kesehatan ada 4 tingkatan, Mbak Man. Ada kelihatan preventif, promotif, preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Ya, ada 4 tingkatan. Kalau promotifnya kita tingkatkan, otomatis yang ketiganya akan menurun dengan sendirinya. Dokter-dokter di layanan primer di tempat praktek sangat memungkinkan untuk melakukan hal ini. Kalau dokter spesialis mungkin ranahnya berbeda karena mereka sibuk dan memang sudah pada ranah kuratif. Meskipun di dalam kuratif juga ada kegiatan edukatifnya, ada. Tapi teman-teman di layanan primer ini sebenarnya menjadi ujung tombak kita seharusnya di tempat praktek mandiri, kemudian di di puskesmas. Saya pikir itu yang menjadi harapan kita untuk mensukseskan program pemerintah ini. Harusnya seperti itu. Dan ya tentu saja ini menjadi sebuah PR besar juga ya, karena kalau menyebut kata bakti itu berarti kan bagaimana seseorang itu mengabdikan profesinya untuk kemaslahatan umat bahasanya tuh kemanfaatan masyarakat lah gitu ya. Bahasanya berarti apalagi ini diperingati setiap 1 tahun sekali menjadi penyemangat begitu. Di satu sisi itu adalah Hari Kebangkitan Nasional, di sisi lain ada Hari Bakti. Nah, kata bakti itu sendiri sedemikian dalam karena dari sejarahnya sendiri para dokter tidak ingin sekedar menjalankan sebuah profesinya, tapi mereka ingin bahwa yang mereka lakukan itu lebih dan lebih bermanfaat lagi, seperti itu kan dokter ya. Dan semangat dari Ketua ID Banyuwangi ini tentu saja harapannya tidak hanya sekedar sebagai satu wacana saja, tapi bisa diaplikasikan oleh teman-teman di lingkup ID maupun mereka mungkin yang para dokter yang belum bergabung juga dengan ID, karena banyak juga ya dokter yang belum. Semua dokter yang berarti semua sudah wajib. Wajib. Hanya tidak semua bekerja di swasta, praktek mandiri nggak banyak. Intinya begini, bahwa semua ini menjadi panggilan hati. Jadi memenuhi kata bakti itu satu, memang praktek mandiri kita juga berbakti, tapi kita harus punya segmentasi yang lain, punya nuansa yang beda.
Kapan hari kita ada sense of sosial yang lebih tinggi. Kapan hari kita coba di Genteng itu kita becak, narik gerobak sampah. Tujuannya merasakan, oh ternyata begini penarik becak itu. Di sosial media kita banyak kata-kata yang menyentuh. Setelah kita mencoba naik becak, tukang becaknya yang numpang, kita yang genjot. Bukan sekedar itu untuk pencitraan aja. Bukan, tapi kita menggugah, oh begini rasanya. Kadang-kadang kita naik becak masih nawar, bener enggak? Iya. Sekarang kalau kita merasakan beratnya naik, oh ternyata begini. Kemarin waktu itu saya sampaikan, bapak-bapak pemulung, pengangkut sampah ini orang yang sangat berjasa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu itu, makanya sasaran kita sebenarnya juga merangkul golongan mereka. Ini terkait dengan tema besar kita juga. Jadi kata bakti di sini memang kita tidak semata-mata memberikan uang saja, tapi juga nilai lain, memberi nilai bahwa mereka juga orang yang berjasa untuk kesehatan. Seperti itu. Kita kasih sembako, kita kasih dana, kita kasih leaflet untuk menyebarkan kepada lingkungannya, kita periksa kesehatannya, kita kasih rujukan saat itu juga. Jadi ini salah satu cara. Dan setiap tahun kita mesti selalu memikirkan kira-kira bentuk apa lagi, sasaran mana lagi yang kita untuk berbakti. Saya paling terkesan 2 tahun yang lalu ketika kita datang ke SLB, sungguh kita ternyuh, dan ternyata mohon maaf ini banyak SLB swasta yang selama ini kurang terperhatikan. Mereka sangat berterima kasih, dikunjungi saja luar biasa senangnya. Terus kita penuhi kebutuhannya untuk mereka mendidik siapa yang memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ini kita berlanjut, tidak hanya kunjungan, ternyata sampai saat kita pantau terus, semacam menjadi bapak asuh lah. Kurang lebih begitu. Apa kalau mereka kurang, tolong sampaikan, kita bantu. Bukan merasa itu sok kayak, tidak, tapi memang kita ingin berbagi, tujuannya seperti itu. Jangan sampai anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak ada yang memperhatikan, karena mereka juga mempunyai hak yang sama dengan kita. Gitu. Dan dari kemarin ketika melakukan bakti kepada para duafa ini pemulung, tukang becak gitu, setelah ada pemeriksaan, ditemukan juga ada yang harus rujukan. Ada yang di Genteng kemarin yang 3 orang hipertensi, 1 orang epilepsi. Waktu kita mau bagi kumat di puskesmas ini, agak bikin heboh juga kemarin. Tapi itu memang realita. Selama ini orang tidak menyangka tukang becak epilepsi. Bayangkan tidak kalau dia pas mengayuh kumat. Dalam mudun mas. Betul. Dan itu dan itu penyakit tidak menular. Benar. Kan kita harus lihat betul. Ini contoh nyata kemarin jadi Genteng. Jadi seperti itu kita temukan banyak. Karena apa? Penyakit tidak menular itu kadang-kadang tidak disadari. Orang baru datang ke tempat pemeriksaan ke dokter ketika sudah ada keluhan. Padahal sangat keliru. Betul. Tensi seseorang 150 tidak ada keluhan, orang merasa itu tidak sakit. Padahal itu sudah efek sampingnya sudah berjalan. Tapi sebaiknya, mumpung ada dokter nih sebaiknya kita check up itu berapa waktu sekali? Jadi gini, sekalian menjawab ini program pemerintah Dinas Kesehatan juga ada program Germas, Mbak. Yang saat ini ada 3 indikator saja yang terus didorong, yaitu makan sayur dan buah, aktivitas fisik, cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan berkala ini bagi orang yang sehat 6 bulan sekali cukup. Bagi orang yang sehat. Tapi bagi orang sakit harus rutin, harus patuh dia. Ketika diketahui tensinya tinggi 180, dikasih obat, minggu depan harus cek lagi. Kemudian juga pada orang yang merasa punya keluhan seperti sering kencing, sering haus, sering lapar, ini tanda-tanda diabetes ini. Mas Arno ada tanda-tanda seperti itu kapan hari kan? Alhamdulillah tidak. Ini harus memeriksakan dirinya, jangan-jangan kencing manis. Ini beberapa minggu ini sih merasakan tanda-tanda itu, haus, lapar. Beda kali. Artinya kita harus waspada. Lebih baik kan mendeteksi. Lebih baik kita khawatir, bukan berarti cemas, tidak khawatir. Jangan-jangan saya periksa diri. Layanan di puskesmas semua gratis sekarang. Dan itu tidak menjadi satu hal yang ditakutkan. Salah, artinya gini, orang itu ketika masuk ke lab, kita Mbak Mami mau nge-lab gitu, itu orang udah langsung mindsetnya dikira kita itu pasti ada sesuatu nih. Padahal itu orang yang positif seperti itu. Mungkin kita coba kampanyekan, kita sehat, kita nge-lab gitu. Kita sehat, kita nge-lab. Masuk idenya, nge-lab. Hari ini kita mau cek kesehatan. Karena kalau kita ngomong
ngecek gitu kan ini. Oh, pasti punya penyakit nih. Setuju saya. Kita sehat, kita nge-lab. Kita olahraga sendiri, makan buah sayur sendiri. Ini periksa cek kesehatan secara berkala ini penting. Makanya tadi mall orang sehat itu sangat penting. Ke puskesmas gratis. Iya. Itu yang harus Terakhir saya check up itu bulan Agustus. Berarti harusnya saya udah harus check up tahun berapa Mbak Mami? Tahun berapa? Agustusnya tahun 2018 kemarin. Berarti kondisi saat ini kondisi expired terjadi. Jadi 6 bulan sekali. Iya, 6 bulan orang sekali sehat. ya. Untuk orang sehat 6 bulan sekali. Berarti seharusnya kalau saya bulan Agustus saya sudah harus periksa lagi sekitar bulan Februari. Jadi agak telat ini ya. Dan itu ya pemirsa, saya tidak lagi dalam badan sakit, tapi memang karena kesadaran aku pengen tahu sih. Perlu dikasih reward ini yang sadar-sadar. Aku sehat dan aku nge-lab gitu ya. Oke, nampaknya juga waktu ini sudah semakin merapat di jam 10. Nah dok, mungkin harapan dokter nih dengan kegiatan yang kemarin sudah berlangsung dan kemudian PR-nya juga masih banyak sih sebenarnya. Dan dari teman-teman ID sendiri juga sepertinya juga dinas kesehatan nggak boleh capek-capek untuk terus mengingatkan kepada masyarakat dengan berbagai cara gitu, termasuk diantaranya mungkin rajin-rajin datang ke Radio Belambangan gitu ya, bikin sosialisasi bikin program. Walaupun diingatkan hari ini penyakit tidak menular adalah ini lah. Walaupun diomongin setiap bulan juga belum tentu semua orang juga bakal patuh ya. Apalagi jika hal itu jarang-jarang dilakukan. Nah, dokter harapannya apa ya dok dengan kegiatan yang sudah berlangsung dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia ini? Secara khusus saya sampaikan kepada sejawat kami dokter di Banyuwangi, bersyukurlah kita semua bisa menjadi dokter, punya kesempatan untuk berbakti dengan cara kita masing-masing. Dokter yang di layanan primer, di puskesmas, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Selain memeriksa orang sakit, luangkan waktu untuk menyapa masyarakat. Jangan terperangkap di dalam gedung saja. Sapa masyarakat di posyandu, di pos pindu PTM, di kelompok masyarakat. Betul. Ya, iya, lakukanlah kegiatan promotif preventif. Edukasi itu akan kelihatannya sepele hanya ngomong, tapi ketika orang itu mendengar informasi yang bermanfaat, mereka akan sangat bersyukur. Dan itulah salah satu cara paling mudah untuk kita berbakti sebagai dokter. Untuk sejak-sejak di rumah sakit, saya pikir kita semua sudah tahu tugas Anda sangat sibuk, tapi luangkan waktu juga untuk memberikan edukasi. Ketika mereka sakit, diingatkan kenapa mereka sakit seperti ini dan bagaimana mencegah supaya tidak kambuh lagi. Saya pikir itu bisa lakukan. Itulah langkah-langkah kita, luangkan waktu untuk menyapa masyarakat. Itu yang harus tampaknya menjadi concern kita saat ini. Jadi untuk menyapa tidak hanya di wahana kita, tetangga kanan kiri kita, saya pikir itu kita sapa. Karena kita sebagai dokter juga bagian dari masyarakat di sekitar kita. Mbak Lita mungkin ada tambahannya Mbak Lita? Satu yang masih menjadi PR untuk dinas kesehatan, untuk pemerintah mungkin ya, pemerintah daerah, seperti pesan Dokter Yos tadi, kami tetap mengusahakan untuk pemerataan distribusi tenaga medis. Tetap menjadi PR kami, akan kami usahakan seperti itu. Semoga kedepannya semakin banyak dokter yang bergabung untuk berbakti di puskesmas, terutama untuk pelayanan kesehatan ke masyarakatnya, UKM-nya, upaya kesehatan masyarakatnya, tidak hanya melulu di UKP untuk orang sakit saja. Kami harapkan itu teman-teman dokter lebih banyak, yuk kita bareng-bareng tingkatkan promotif preventifnya ke masyarakat, tidak hanya pengobatan saja. Harapannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Lita, terima kasih Dokter Yos. Salam untuk teman-teman di ID. Semoga tetap selalu bisa memberikan dharma baktinya kepada masyarakat dengan profesinya ini. Dan terima kasih juga untuk mendengar Radio Raung FM yang sudah menyimak perbincangan kita pagi hari ini. Kita ketemu lagi di program Talkshow edisi berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Zwaranas, Bupati Banyuwangi, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat yang menjalankannya. Semoga Ramadan tahun ini kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah SWT, dan Ramadan ini akan menjadi bekal kekuatan kita untuk bekerja lebih produktif di bulan-bulan yang akan datang. Mari kita niatkan selama Ramadan ini kita ke kantor, bekerja, berjalan ke sekolah yang mereka masih sekolah, atau ke pasar, kita niatkan ibadah. Maka ibadah bukan hanya mengaji Al-Quran di masjid, ibadah bukan hanya berpuasa saja,
Tapi pekerjaan yang diniatkan untuk memperoleh berkah dan rahmat dari Allah adalah juga bagian dari ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga pekerjaan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat berpuasa, mudah-mudahan kita terus kuat dari segala cobaan di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.